Awaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Karena ma'rifat ini sudah terbukti, dibuktikan oleh para leluhur kita di masa lalu, bisa mengangkat hamba sahaya ke tingkat raja-raja. Debu yang hina menjadi permata, hina menjadi mulia. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang sedang menapaki perjalanan spiritualnya menuju pada proses pengenalan kepada Allah. Karena lewat itulah ibadah-ibadah syariat kita juga akan disempurnakan kualitasnya. Karena tidak mungkin kita bisa menyembahnya dengan selurus-lurusnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, kalau kita tidak tahu dan kenal kepada yang kita sembah. Di kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan sebuah kehormatan dalam kehidupan kita, di mana tubuh kita yang diciptakannya kemudian diisi juga oleh beliau sendiri. Sehingga tubuh ini menjadi hidup, dinamis, dan kita diberikan banyak pilihan peran dalam kehidupan ini. Oleh karena itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa membahagiakan banyak orang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaatnya hidupnya untuk banyak orang. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang a priori dalam kehidupan. Lalu kita merasa paling benar, merasa paling soleh, lalu kita menyepelekan peran orang lain. Rumah kita tidak akan pernah bersih kalau tidak ada tong sampah. Tong sampah tuh perannya luar biasa. Rumah kita akan tetap kotor walaupun sudah ada tong sampah kalau tidak ada orang yang mengangkut sampah setiap seminggu sekali. Yang kadang-kadang dibayar murah oleh kita. Itu pun dibayarnya iuran ke Pak RT. Dan kalau merasa sudah iuran ke Pak RT, rasanya sudah selesai mensejahterakan orang itu. Padahal sampah yang kita buang mungkin saja melampaui kapasitas yang seharusnya. Itulah terkadang kita sering menyepelekan peran orang lain. Kadang-kadang orang kerja di rumah kita sudah tidur pun harus dibangunkan demi untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Karena kita selalu ingin dilayani, lalu kita lupa bahwa sesungguhnya tugas kita dalam hidup ini menjadi seorang pelayan. Kalau kesadaran itu selalu ditumbuhkan pada diri kita, selama kita masih bisa berdiri dan bisa mengambil air sendiri, ambillah air itu sendiri. Kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin sudah tidak bisa dikerjakan oleh kita. Kalau kita sedang menerima tamu, lalu orang kerja di rumah kita disuruh bikin teh manis, wajar karena kita sedang menerima tamu. Tapi kalau saya secara pribadi, kalau saya lagi sendiri dan bisa mengangkat badan sendiri, mengambil air sendiri, tidak usah menyuruh-nyuruh orang lain. Karena kita sering lupa bahwa dengan membayar orang lain seakan-akan kita sudah memberikan pelayanan pada orang lain. Padahal yang paling bagus dalam hidup itu adalah kerjasama. Jangan kalah sama semut. Semut ya, walaupun tidak saling kenal tetap kerjasama. Ya, semut walaupun tidak saling kenal tetap bersalaman ya. Manusia kan biasanya mau salaman aja kan banyak memilih ya. Oleh karena itu semoga kesempatan yang penuh berkah ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan sedikit saja berkah dari ilmu yang akan kita dapat, sehingga mengubah kehidupan kita dari hari ke hari menjadi semakin berkualitas. Dan kualitas kehidupan kita bukan diakui oleh kita kualitasnya, tapi dirasakan oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau orang yang paling dekat dengan kita tidak merasakan ya cinta dan berkah kita, itu tanda bahwa ada yang gagal dalam kehidupan kita. Jadi rajin-rajinlah melakukan sebuah survei kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, tanya mereka apakah kehidupan saya bermanfaat atau tidak bagi mereka. Jangan menjadi mercusuar yang bagus di luar tetapi ternyata tidak bagus di dalam. Itu sebabnya dalam sebuah kitab suci ada perintah, bersihkan dulu cawanmu yang paling dalam, baru cawan luarmu akan bersih dengan sendirinya. Jadi cawan yang bagian luar itu tidak dibersihkan pun, kalau bagian dalamnya sudah bersih, nanti akan mengkilat sendiri. Oleh karena itu, mari kita menata diri ke dalam terus-menerus untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Para sahabatku yang dirahmati Allah,
Oleh karenanya mari kita berterima kasih pada Allah atas hadiah kehidupan ini. Kita sama-sama memuji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia teladan sepanjang zaman, pribadi yang selalu agung sepanjang sejarah. Kita sampaikan kehormatan untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita awali diskusi pada kesempatan yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah mengalirkan pengetahuan sejatinya kepada kita, mengisi seluruh cawan yang selama ini terbalik atau yang bocor. Kita siapkan cawan kita terbuka seluas-luasnya, biarkan Dia yang Maha Tahu mengaliri pengetahuan ke dalam diri kita. Seraya menyapa asmanya dengan penuh kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan coba membuka beberapa pertanyaan yang menjadi kegalauan kita bersama. Silakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi konflik kognitif pada diri Bapak Ibu sekalian dikemukakan sejujur-jujurnya. Semoga Allah mengalirkan jawaban melalui kita bersama di sini. Saya persilakan siapa yang mau bertanya. Silakan. Langsung saja. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya menanyakan sesuatu kepada Bapak, baiklah di sini saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Des Maliar, yang biasanya dipanggil yang untuk apanya yang gampang dipanggil itu namanya Bundomel gitu Pak, yang mudah untuk dikenal gitu. Kemudian saya berasal dari Padang. Saya pertama-tamanya sebelum saya mengajukan pertanyaan ini, baiklah saya lebih dahulu menyampaikan kenapa saya sampai masuk ke pengajian Bapak yang dikatakan pengajian sesat. Jadi saya sebenarnya sebelumnya udah sering mencari. Udah kemana-mana sewaktu saya tinggal di Bogor selama 3 tahun, selalu mengunjungi AA Gim setiap minggu. Kemudian ke Arifin Ilham, masih belum puas. Kemudian saya ajaklah teman, bagaimana kalau bisa kita masuk tarikat gitu. Supaya karena ingin merasakan bagaimana kedekatan dengan Allah itu. Tapi setelah masuk masih belum saya merasakan. Kemudian sewaktu Ibu Faridah Hanum ke Padang, setelah saya pindah ke Padang lagi, kemudian Ibu Faridah Hanum yang di Pondok Gede datang ke Padang, katanya, ayo kita ke Padang, kita ngaji ke Solo, tempat Pak Bupati, Pak Samsurahim katanya. Itu ada gurunya datang dari Bandung yang namanya Bapak Saiful Karim. Tapi tidak semua orang bisa mengikuti kajiannya. Jadi saya dengan mendengar yang seperti itu, saya malah lebih itu lagi, mengejar lagi. Kemudian akhirnya saya dapati juga dengan melalui Pak Samsurahim, saya bilang, Pak, saya ingin betul ketemu dengan Bapak nih. Kenapa? Ya saya mendengar Bapak membawa kajian sesat ke Solo. Jadi saya itulah yang membuat saya terinspirasi untuk mau mengikutinya. Ayo kata Bapak, kata Pak Samsurahim.
Justru itu saya memasukinya. Alhamdulillah setelah saya mendapatkan jadi murid Bapak, saya merasakan ketenangan dan saya tidak mau mencari-cari lagi. Yang akan saya tanyakan di sini kepada Bapak, bolehkah kita menilai seseorang itu tersesat atau tidak di jalan Allah? Demikianlah pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam hidup ini tidak ada salah benar. Karena salah benar itu pasti berasal dari pikiran kita yang terbatas. Dalam hidup ini yang ada adalah kebenaran. Dan kebenaran itu segala sesuatu yang terjadi karena Allah ridho. Oleh karena itu, saya tidak akan menilai siapa salah, siapa benar. Karena orang yang kita sebut salah pun sebetulnya mungkin tidak salah. Cuman dia belum benar. Semua sedang berproses dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebelum menjawab pertanyaan ini, ya, pertanyaan Bundo Mel, saya tekankan lagi, dalam perjalanan spiritual sekali lagi tidak ada salah benar. Tidak ada orang yang salah. Ya. Yang ada adalah orang yang sedang berproses menuju benar. Dan semua berproses secara alami dalam ruang dan waktunya masing-masing. Oleh karena itu, ya, hati-hati untuk tidak menyebut nama dan identitas siapapun dalam perjalanan spiritual kita. Karena semua orang yang kita sebut dan pernah dipertemukan Allah itu menjadi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang kita cari. Itu sebabnya biasanya ada sebuah kebiasaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kebiasaan itu begini, ketika kita mendapatkan yang baru, kemudian biasanya kita suka melupakan yang lama. Padahal yang lama itu merupakan jalan untuk mendapatkan yang baru. Oleh karena itu, tolong dipahami dalam hidup kita tidak ada benar salah. Karena kalau kita euforia untuk terjebak pada benar salah, lalu kita juga akan terjebak pada keberpihakan. Lalu kita tidak akan pernah menjadi umat yang pertengahan. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, tugas kita harus menjadi umat yang pertengahan. Sekali lagi, ya, kita dalam belajar mungkin pernah bertemu dengan si A, bertemu dengan si B, si C, dan lain-lain. Itu semua adalah berkah. Karena tidak mungkin ada sejarah masa lalu yang harus kita potong. Kita bisa bertemu dengan siapa saja, pasti dengan izin Allah. Dan hebatnya Allah, ketika kita masih perlu belajar tentang ilmu tajwid, akan bertemulah dengan orang-orang yang mengajarkan tajwid. Kalau kita ingin belajar ilmu tentang tilawah, akan bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan tilawah. Begitu kebutuhan kita meningkat lebih tinggi lagi, kita akan dipertemukan dengan orang yang lebih tinggi lagi. Itulah hebatnya Allah. Makanya Allah itu selalu mengerti segala kebutuhan kita. Kalau kita masih butuhnya menjalankan thariqah, kita harus membaca la ilaha illallah sekian kali, itu juga tidak salah. Biarkan saja semuanya berjalan apa adanya. Makanya yang sering salah itu adalah pikiran kita yang menilai salah. Jadi itu biarkan semuanya mengalir apa adanya. Sehingga kita tidak terjebak pada proses penghakiman. Nah itu sebabnya ya tadi Bundo Mel mengemukakan sebuah pertanyaan yang bagus. Karena dalam hidup kita biasanya sering terjebak pada kebiasaan menilai. Dan pertanyaannya tadi luar biasa. Siapakah sesungguhnya yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat atau tidak? Tentu saja saya juga tidak mau terjebak untuk ya mengikuti pikiran saya. Saya ingin mengangkat sebuah referensi saja dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Quran, pertama ada Quran surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat ke-68, itu ayat yang ke-7. Ada ayat yang berbunyi luar biasa seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka
huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya terjemahkan perlahan ya supaya mengerti. Inna sesungguhnya Rabbaka hanya Tuhanmu. Huwa dialah a'lamu yang mengetahui biman dhalla an sabili, seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Nah, kata-kata sesat ini menjadi kata yang mengerikan. Karena kita sering menggunakan kata sesat untuk menilai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Wah, itu ajaran sesat, itu kelompok sesat. Kan suka begitu. Padahal sesat itu aslinya bukan bahasa Arab. Sesat itu aslinya bahasa Indonesia. Pernah nggak ibu bapak tersesat? Barangkali dulu sebelum ada Google Map ya, cari alamat itu suka bingung ya. Apalagi alamatnya tidak jelas. Sebetulnya sesat itu keadaan yang terjadi pada seseorang saat seseorang itu sedang mencari sesuatu, kemudian gara-gara tidak tahu. Jadi sebetulnya sesat itu dalam bahasa Indonesia kondisi yang terjadi pada seseorang gara-gara tidak tahu. Makanya ada kata-kata malu bertanya, sesat di ujian. Bagi mahasiswa. Kalau bagi orang yang sedang mencari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kata sesat itu sudah ada di peribahasa itu. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau saya di kampus diganti. Malu bertanya, sesat di ujian. Kalau di kampus. Nah, kalau ibu bapak sedang cari alamat, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi sesat itu gara-gara malu bertanya. Sudah tidak tahu, ya, tidak mau tahu, tetapi merasa paling tahu, betul nggak? Diberitahu tidak mau tahu, kan gitu. Nggak mau bertanya. Akibatnya terjadilah yang disebut dengan sesat. Kita pahami dulu kata sesat. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu adalah dhalla. Ya, sesat. Nah, siapa yang boleh menilai seseorang itu sesat atau tidak di jalan Allah? Kata Allah sendiri, inna rabbaka huwa a'lamu. Hanya dia Tuhanmu yang berhak untuk menilai seseorang itu tersesat di jalannya atau tidak. Jadi manusia-manusia seperti kita sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menilai orang lain sesat atau tidak. Dan buat apa kita menilai orang lain? Yang paling penting itu kita menilai diri kita sendiri. Nah, kita sering punya kebiasaan merasa sebagai pemegang juru kunci surga, merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan, seakan-akan kitalah yang paling punya hak untuk memasukkan seseorang ke surga atau ke neraka, suka begitu. Nah, oleh karena itu marilah kita cermati ayat ini. Yang berhak untuk menilai seseorang itu sesat atau tidak sesat di jalan Allah hanya Tuhan. Nah, yang luar biasa, kalau Bunda Mel nanti lagi santai-santai, coba lihat Quran surat An-Nahl. Di Quran surat An-Nahl, itu surat yang ke-16, itu ayat, ayat 125. Ayat 125, saya bacakan ayatnya secara lengkap. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini bagian terakhir dari Quran surat An-Nahl ini ya, mengulang kembali apa yang dikatakan di Quran surat Al-Qalam yang saya baca tadi. Persis sama. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cuman bedanya awalnya ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika. Ud'u artinya undanglah. Ud'u artinya ajaklah. Makanya doa yang sebenarnya itu bukan permintaan. Ad-doa itu artinya adalah undangan.
Makanya berdoa kepada Allah bukan mengatur-ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kita. Berdoa kepada Allah adalah mengundang Allah agar Allah ikut serta dalam masalah kita. Bagaimana cara mengundang Allah? Kita mau mengundang pejabat saja ke rumah kita diberesin dulu, dibersih-bersih dulu. Betul nggak? Betul? Mana rumahnya Allah? Mana rumahnya kita? Kan rumahnya kita tubuh kita sendiri. Kalau kita mau Allah hadir dalam diri kita, ya bersihkan rumah kita, bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan tindakan kita, bersihkan cara bicara kita. Kalau itu semua sudah bersih, Dia yang maha bersih, Dia yang maha suci, otomatis akan hadir dalam diri kita. Nah, kesulitan kita menghadirkan Allah cuma satu. Allah yang maha suci disuruh hadir di tempat kita yang belum suci, ya nggak akan hadir dong. Allah yang maha pengasih disuruh hadir pada diri kita, yang pilih kasih, yang gak hadir dong. Allah yang maha penyayang disuruh hadir dalam diri kita, yang sayangnya itu kadang-kadang ya terbilang ada batasnya, gak akan hadir Allah. Allah yang maha lembut disuruh hadir pada diri kita yang kasar, gak akan hadir. Allah yang maha luas disuruh hadir pada diri kita yang sempit, yang gak akan hadir. Nah, kita itu sering lupa memaksa Allah supaya hadir dalam diri kita, tapi tidak mengkondisikan situasi dalam diri kita untuk kehadiran Allah. Makanya kita suka gagal mengundang Allah. Nah, doa artinya adalah undangan. Doa artinya ajakan, bukan permintaan. Nah, makanya di Quran surat An-Nahl ayat 125 ada kata-kata ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhan. Siapa yang berhak mengundang manusia ke jalan Tuhan? Ya tentu saja yang sudah tahu jalan Tuhan. Ya, dengan cara apa mengundang manusia ke jalan Tuhan? Satu, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idah. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Dan hebatnya Quran, ya, mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan ceramah. Mengajak manusia ke jalan Allah bukan dengan dakwah. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan apa? Dengan keteladanan. Nah, itu sebetulnya yang barangkali jangan kecil hati. Kalau kita mengajak orang lain tidak pernah ikut bersama kita, karena mungkin kita hanya mengajak dengan menggunakan gelombang mulut kita. Makanya saya punya cerita yang sangat bagus. Ya. Cerita tentang seorang yang sangat bijak di India namanya Mahatma Gandhi. Suatu saat Mahatma Gandhi itu didatangi tamu. Tamunya seorang ibu dengan seorang anak. Dan anak ini kebetulan sedang sakit. Dan anak ini baru akan sembuh kalau dia itu berhenti makan garam. Jadi datang ke Mahatma Gandhi, kenapa? Karena di India saat itu terkenal apa yang diucapkan Mahatma Gandhi saat itu diturut oleh masyarakat India. Kenapa bisa diturut? Kenapa bisa diturut? Karena yang diucapkan itu bukan kata-kata saja, sesuatu yang sudah beliau alami, sesuatu yang sudah beliau rasakan. Nah, banyak di antara kita yang mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya hanya berdasarkan kitab dan buku. Itu ilmu katanya. Bukan ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya itu adalah pengalaman. Makanya pengalaman guru yang paling baik. Datanglah ibu itu kepada Mahatma Gandhi dengan anaknya. Lalu disampaikanlah keinginan. Tuhan, saya datang ke tempat Tuhan cuma satu tujuan saya. Anak saya ini sulit berhenti makan garam. Dan kalau dia berhenti makan garam, maka dia akan sembuh penyakitnya. Tolong nasihati anak saya ini. Mahatma Gandhi cuma bilang begini, saya tidak bisa menasihati anak ibu sekarang. Tolong izinkan saya 1 minggu lagi baru ibu datang ke sini. Tuhan hanya untuk menasihati itu saja, masa menunggu 1 minggu? Ya sudah, akhirnya karena tamu tidak boleh memaksa sohibul bait. Langsung pulang. 1 minggu berikutnya datang lagi ke situ. Tuhan silahkan. Barangkali Tuhan mau menyampaikan berapa SKS kuliah pada anak saya. Nunggunya aja 1 minggu. Ternyata di luar dugaan. Dipeluklah anak itu dan dikatakanlah pada anak itu, nak, mulai sekarang berhentilah makan garam.
Terkejut ibunya, kalau cuma begitu kenapa tidak minggu yang lalu dikatakan? Apa kata Mahatma Gandhi? Minggu yang lalu saya masih makan garam. Dan 1 minggu selama ini saya berlatih untuk tidak makan garam. Bahkan selamanya setelah ini saya akan berhenti makan garam. Lalu sesampainya di rumah, betul-betul anak ini berhenti makan garam. Apa yang terjadi? Ibunya bingung. Kata-kata itu sering diucapkan oleh ibunya, bapaknya, kakeknya, neneknya, bahkan dengan nada yang jauh lebih tinggi daripada nadanya Mahatma Gandhi. Nah, berhentilah makan garam, berhentilah makan garam. Ribuan kata diucapkan setiap hari, tapi anak itu tetap makan garam. Kenapa? Karena kita sering mengira kata-kata kita ini hanya kata-kata. Padahal di balik kata-kata itu ada energi yang dimodulasi. Energi itu adalah pengalaman. Makanya jangan heran ya, di dalam Al-Quran ada kata-kata yang diberi izin bicara oleh Allah. Itu hanya orang-orang tertentu. Siapa yang diberi izin bicara? Yang sudah mengalaminya. Apakah setiap orang diberi izin bicara tentang Allah? Ya tidak. Mereka yang berani-berani membicarakan Tuhan tanpa izin bicara dari Dia. Izin bicaranya apa? Apa surat izin? Bukan. Pengalaman tentang penyatuan dengan Tuhan, itulah izin bicara. Mereka yang tidak merasakan rasanya kopi, pahitnya kayak apa, tidak punya izin bicara untuk bicara rasanya kopi. Mereka yang belum pernah merasakan manisnya gula, tidak punya izin bicara untuk bicara manisnya gula. Karena izin bicara itu harus dari pengalaman. Nah itu sebabnya hati-hati ya, banyak orang yang berbicara ya, kata-kata saja meluncur tapi bukan dari pengalamannya, tanpa izin bicara. 1000 kata yang keluar dari mulutnya tidak akan mengubah keadaan. Itulah yang disebut dengan bil hikmah. Mengajak manusia ke jalan Tuhan yang paling utama dan pertama adalah bil hikmah. Dengan keteladanan. Jadi sampaikanlah sesuatu apa yang kita rasakan, yang kita alami. Itu sebabnya melakukan perubahan jangan keluar. Kalau kita ingin mengubah situasi di lingkungan terdekat kita, ubahlah diri kita sendiri. Kalau kita sudah baik, kebaikan kita akan beresonansi keluar. Dan itu menjadi hikmah. Itu namanya hikmah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Baru dengan nasihat. Nah kalau sudah nasihat, kan seperti ini. Ceramah, dakwah, yang isinya nasihat. Itu pun hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami. Makanya tingkat yang kedua itu. Tingkat yang ketiga nih, kalau memang keras hati, ya boleh melakukan jidal. Jidal itu artinya berdebat, berdiskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan, tapi diskusi dengan cara yang baik. Jadi ada 3 cara mengajak manusia, mengundang manusia ke jalan Tuhan. 1 dengan keteladanan, yang kedua dengan nasihat, yang ketiga dengan berdiskusi. Nah diskusi itu berarti ya, ini dialog, tidak monolog. Makanya forum pengajian kita sekarang dibuka diskusi. Ini dalam rangka mengajak manusia ke jalan Tuhan. Nah, ketika kita sudah mengajak manusia ke jalan Tuhan, berhentilah dari menilai apakah orang itu tersesat atau tidak. Karena di ayat selanjutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Sekali lagi, manusia semacam kita tidak berhak untuk menilai orang lain. Jadi sudahlah berhenti saling menilai. Nilai saja diri kita sendiri. Tugas kita dalam kehidupan sekarang tidak disuruh memperbaiki orang lain. Tugas kita dalam kehidupan ini untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita sudah memperbaiki diri kita sendiri dan berhasil, baru kita dengan sendirinya bil hikmah akan menampakkan perubahan diri kita pada orang lain. Dan orang lain tanpa diajak pasti akan ikut berubah. Nah, inilah konsep yang sangat luar biasa dalam Al-Quran yang mungkin selama ini kita tidak pahami. Itulah penilaian, ya. Pertanyaan dari Bunda Mel tadi dari Padang, ya. Semoga jawaban saya tidak memuaskan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, Allah berseru, ada seruan Allah bahwa kita kalau berhaji dilarang untuk berburu. Sementara
Di Mekah itu tidak ada hutan. Mohon dijelaskan maksudnya. Terima kasih. Baik, Ibu Willis. Ya, Bu Willis. Di Quran itu banyak sekali sebetulnya informasi-informasi yang semacam itu, yang tidak bisa dipahami secara tekstual. Harus dilihatnya secara kontekstual. Makanya kalau belajar Quran hanya berbekalkan kamus, apalagi hanya berbekalkan terjemahan Al-Quran, itu tidak cukup. Karena Quran itu bukan bahasa Arab ya. Quran itu bahasa Tuhan. Quran itu bahasa jiwa. Dan otomatis untuk memahami Quran harus pakai jiwa. Jadi kalau Quran coba-coba dipahami dengan menggunakan bahasa pikiran yang terbatas, sementara Quran ini adalah bahasa jiwa yang tanpa batas, pasti akan ada ketidaknyambungan. Jadi saya menyampaikan selamat ya, kalau ada kebingungan-kebingungan dalam diri kita ketika baca Quran, itu saya sampaikan selamat. Kenapa? Asal setelah bingung mencari. Yang luar biasa salahnya, sudah bingung diam. Ini kan pertanyaan yang sangat jujur ya dari Ibu Willis. Di dalam Quran ada seruan, janganlah berburu ketika sedang berhaji. Kita kenal yang namanya berhaji, kan pergi ke Mekah. Sedangkan di Mekah, ya, kan tidak ada hutan. Walaupun ada gunung-gunung, terus memang mau berburu ke gunung. Larinya kayak gimana? Batu semua. Dulu waktu saya sebelum ke Mekah, ada informasi dari orang-orang katanya Mekah itu padang pasir. Nyampe di sana kok nggak ada pasirnya? Yang ada tuh kan padang batu. Dan batunya bukan batu yang licin-licin ya. Batunya tuh yang tajam-tajam. Saya mau bayangkan Nabi Muhammad ya, hijrah dari Mekah ke Madinah dengan jarak kurang lebih sekitar 400 sampai 500 km. Ya toh? Itu dengan jalan berbatuan yang seperti itu. Luar biasa ya. Kalau sekarang kan kita nggak terasa ya. Makanya kalau lagi naik bis dari Madinah ke Mekah, coba rasakan menjadi seperti beliau pada saat beliau menapaki perjalanan dari Mekah ke Madinah, belum ada jalan. Kita sekarang kan tinggal naik bis, tidur aja, udah nyampe kan di Mekah. Beliau itu naik turun ya, mungkin pakai unta, mungkin unta juga tidak selalu bisa ya kalau jalannya terjal, betul? Baik, di sana tidak ada hutan, di sana cuma ada gunung batu, ya. Gunung-gunung batu itu bukan di Bandung sebetulnya, gunung batu itu di Mekah. Ya, nah, kok ada perintah? Sepertinya perintah ini perintah yang sia-sia. Janganlah kamu berburu ketika sedang berhaji. Kan jadi sia-sia seakan-akan. Memangnya kalau nggak ada ayat ini orang akan berburu di sana? Nggak ada ayat ini juga orang yang haji nggak berburu kok. Betul? Jadi kalau gitu apakah ini kesia-siaan? Subhanallah. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidak ada satu ciptaanku yang sia-sia. Kalau kita sekarang melihat sesuatu yang ciptaan Allah sia-sia, karena kita belum bisa memanfaatkannya. Makanya beruntunglah orang-orang yang sudah bisa memanfaatkan semua yang diciptakan oleh Allah. Betul? Iya. Nah, siapa saja yang bisa mengambil manfaat dari apa yang diciptakan oleh Allah, dialah menjadi orang yang paling terhormat. Orang yang bisa memanfaatkan daun-daunan ya, yang jatuh dari pohon atau bekas suguhan saja. Itu kan di Jogja itu jadi apa itu? Minuman ya. Namanya itu wedang uwuh ya. Uwuh itu apa artinya? Sampah. Jadi wedang sampah, dan saya paling senang wedang itu. Warnanya merah ya. Kalau minum itu sore-sore itu sama rebusan pisang ya. Sama kacang Bogor itu. Nikmat sekali ya. Wedang uwuh ya. Itu. Dia bisa mengambil manfaat dari sampah saja, dia punya uang. Kan itu berkah. Makanya manusia yang paling diberkahi di semesta ini, yang bisa mengambil manfaat dari semesta ini sebanyak-banyaknya tanpa merusak alam semesta. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi haji itu ada dua.
Satu, haji secara syariat, secara syar'i. Yang kedua, haji secara hakikat. Kenapa ada dua? Karena rumah Allah juga ada dua. Satu rumah Allah yang syariat, satu rumah Allah yang hakikat. Kenapa bisa begitu? Loh, Allah sendiri yang bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya adalah kalbu. Kata siapa? Kata Allah dalam hadis qudsi. Kalau kalbu kan gak ada di Mekah. Kalbu ada dalam diri kita. Jadi oleh karena itu perjalanan menuju rumah Allah ada dua. Satu, perjalanan ke Mekah itu secara syariat. Itu hukumnya wajib. Dan itu diajarkan oleh para leluhur kita. Yang kedua, perjalanan meniti ke dalam diri. Itu perjalanan yang hakikat. Makanya saya jamin ya, siapa saja yang melakukan perjalanan ke sana tetapi tidak melakukan perjalanan ke sini akan timpang. Makanya tidak akan terjadi proses perubahan. Pulang dari sana tetap aja biasa marah, pulang dari sana malah tambah kencang marahnya. Sebelum pergi ke sana pelit, habis dari sana tambah pelit. Betul nggak? Iya. Kenapa tidak terjadi perubahan? Itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut pemahaman saya, di Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama tadi itu, dilarang berburu ketika sedang berhaji, itu sebetulnya lebih banyak pada aspek hakikat. Apa hakikatnya? Ya, pergi ke Mekah sana, ya, pergi ke Mekah sana, kan tidak mungkin kita bawa alat untuk berburu. Alat untuk berburu kan yang paling utama pertama adalah, mohon maaf ya, anjing. Betul nggak? Kalau kita dengar berburu, pasti di pikiran kita anjing. Yang diburu bisa babi, yang diburu bisa juga rusak kan? Betul nggak? Tapi alatnya kan sama, anjing, betul? Nah, kalau menurut saya ini ayat lebih condong pada perjalanan haji yang hakikat. Saat kita berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya untuk menemui Dia yang meliputi segala manusia, disitulah kita tidak boleh berburu. Berburu pakai apa? Kalau berburu secara syariat pakai anjing, tapi berburu secara hakikat kan pakai nafsu. Dalam dimensi spiritual, nafsu itu betul-betul harus dikendalikan. Makanya ya, dalam upacara kurban, sebetulnya kan hakikatnya yang harus kita pahami adalah kan membunuh sifat-sifat binatang. Jadi mau motong sapi setahun berapa kali, motong kambing setiap tahun, rajin. Kalau kita tidak memotong sifat-sifat hewani pada diri kita, dan sifat hewani itu wujudnya adalah nafsu. Dan ketika nafsu masih melekat pada diri kita, lalu kita ingin melakukan perjalanan ke dalam, otomatis tidak akan pernah berhasil. Dan itu digambarkan di Quran surat Al-Kahfi. Waktu Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, apa itu gua? Gua itu gue itu aku. Makanya yang hebat kan orang Jakarta. Hebat orang Jakarta itu. Leluhur kita itu di Betawi menyebut saya itu gua. Dari mana? Itu dari surat Al-Kahfi. Gua itu mana? Gua itu kan dari sini ke atas. Coba kalau Bapak Ibu lihat foto, ada gue enggak? Kayak yang lihat wajah. Enggak ada yang lihat pantat. Ada gue enggak di situ? Kan gitu. Begitu ada, oh tenang, merasa paling ganteng. Kan gitu. Pokoknya kalau foto bersama yang paling ganteng gua. Betul enggak? Iya. Itu gua, gue, itu bahasa spiritual, cuma banyak enggak ngerti. Kalau kami ya di tanah Jawa, di tanah Jawa Barat, panggil saya itu apa? Abdi. Abdi. Hebat ya. Dan yang hebat lagi kita, leluhur kita di Nusantara, panggil dirinya sendiri sahaya. Hebat gak? Sahaya, dicepetin kan jadi saya. Makanya kalau bilang saya, itu kan terasa lebih lembut daripada bilang aku. Kalau aku itu menuju pada ego. Coba, hebat leluhur kita itu. Ya, kalau di Arab kan ana. Kalau di Bandung abdi.
Abdi itu apa? Seseorang yang siap untuk menjadi pelayan. Luar biasa. Di Betawi, gua. Nah makanya ada perjalanan menuju ke gua. Di surat Al-Kahfi saat kita berjalan menuju gua, anjingnya di mana? Masuk gak ke dalam gua? Enggak. Jadi itu juga memberikan cerminan bahwa ketika berhaji meniti ke dalam diri untuk bertemu dengan siapa sejatinya diri kita, anjingnya taruh aja di luar. Dan ternyata di Jawa Barat juga sama. Ya, sejarahnya Sang Kuryang juga temannya kan si Tumang. Si Tumang anjing juga. Jadi ada resonansi tradisi sebetulnya yang luar biasa. Jadi konteks Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama yang mengatakan janganlah berburu ketika kamu sedang berhaji, itu konteks spiritual. Ketika kita sedang melakukan perjalanan ke dalam, jangan ada hawa nafsu. Karena nafsu itu datangnya dari keinginan. Begitu ada keinginan, kita tidak pasrah pada Allah. Yang ada ngatur Allah supaya ngikutin keinginan kita. Itu nafsu.